si Bontot pengen cepet-cepet makan miso supnya, dia ambil kipas kecil buat diupin. And gimana rasanya? Enak. Suka banget? Suka? Oke. Masukin dulu tahunya. Bagaimana kalau tidak pakai salmon? Tergantung selera. Boleh dong, cuma hanya dengan tahu atau wakamenya aja atau rumput lautnya aja juga udah ini ya. Karena di restoran-restoran Jepang sendiri pun banyak kok yang nggak tanpa apa namanya, tanpa salmon. Nah, ini namanya wakame atau rumput laut. Wakame itu ini 3 sendok makan seperti ini ya. Kalau mau lebih juga boleh. Nah, penampakannya kalau di tangan itu seperti ini. Ya. Nah, nanti dia mengembang. Jadi dia nanti kita akan seduh dengan air panas. Nanti dia akan mengembang. Nah, kalau ini namanya miso. Kenapa disebut miso soup? Yaitu dari miso ini. Nah, miso ini dari fermented beans atau apa namanya, kedelai yang difermentasikan. Bisa tahan bertahun-tahun nih. Tapi lebih baik kita lihat kadaluarsanya karena ini kan barangnya import ya. Jadi kita harus lihat expired date-nya juga. Kemudian bahan-bahan lain yang diperlukan itu hondashi kombu. Ini hondashi kombu itu juga akan memberikan rasa untuk apa namanya, sup itu tersendiri. Ini kombunya belum kurang potong. Bentuk hondashi kombu ada yang bentuk daun seperti ini, ada juga yang butiran-butiran halus. Terserah, dua-duanya itu bagus ya. Kemudian jamur. Saya mau pakai jamur shiitake. Nah, dalam keadaan kering jamur shiitake seperti ini. Ya. Tapi kita akan perlu merendam jamur shiitake ini nanti supaya lembut ya, supaya bisa dimakan. Ini kan masih keras. Kemudian salmon. Kita mau pakai salmon untuk buat miso soup with salmon. Kemudian tahu Jepang. Tahu Jepangnya seperti ini. Nah, tofu itu bahasa Jepang. Tahu ya, artinya tahu sutra ya. Nanti kita akan potong dari tengah bulat-bulat seperti itu. Kemudian garam, gula ya, dan air. Oke, let's start. Teman semuanya, jumpa lagi di dapur Mama Kanae. Nah, sekarang tahun baru. Bagaimana perasaan teman-teman? Apakah ada semangat yang baru? Sudah lama nggak ngevlog, saya mau kasih tahu teman-teman bagaimana cara membuat miso soup. Siapa yang suka ke restoran Jepang dan pesen miso soup? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang senang dengan miso soup. Well, kita mulai. Pertama-tama kita sediakan air ya, nanti 2 liter air ya, atau 1,5 tergantung dari apa namanya wadah yang akan digunakan. Kemudian 3 sendok seperti ini wakame atau rumput laut Jepang. Hondashi kombu ini bisa disesuaikan ya. Mau lebih pekat rasanya atau tidak ya, kira-kira segini saya sediakan. Kemudian jamur shiitake itu bentuknya kering yang saya beli ya, soalnya di sini kan susah ya dapat jamur shiitake, dan kalaupun ada yang segar itu mahal banget, jadi saya beli yang kering aja. Segini itu kira-kira 5 biji 20.000 ya kalau nggak salah saya. Kemudian salmon, berhubung anak saya lagi
demam, nggak enak badan, saya mau buat yang anget-anget. Selanjutnya tofu. Tofu itu adalah tahu Jepang. Saya beli yang tahu sutra seperti ini karena rasanya lembut ya dan mudah dicerna oleh lambung kita. Oke, let's start. Mari kita mulai. Pertama-tama kita tuang air ke dalam panci yang akan kita gunakan. Nah, kita tuang ya. Kira-kira 1,5 liter, 1,5 liter atau 2 liter, tergantung pekat atau tidaknya sup yang kalian inginkan. Tapi saya suka yang pekat ya. Kita nyalain dulu. Kita didihkan airnya terlebih dahulu. Nah, udah mendidih ya teman-teman. Kita masukin kombunya pertama-tama ya. Kombu ini untuk memberikan rasa kepada supnya tersebut. Jadi kita masukkan dulu, nanti kita ambil lagi. Biar ada rasanya. Kira-kira kita didihkan selama 3-5 menit. Sambil menunggu kombunya matang, kita mau panasin air untuk merendam jamur shiitake-nya ya. Ya, kita akan motong-motong salmonnya menjadi kecil sambil nunggu supnya ya. Airnya udah matang, mendidih. Kita masukkan deh ke dalam wadah tadi yang ada jamurnya. Tuh, kombunya lagi terendam. Salmon kita taruh di atas telanan, terus kita potong-potong. Pastikan tangan kita dicuci bersih ya ibu-ibu. Ini supaya enggak keras, kita mau kulitin dulu dagingnya. Kita ambil dulu dari kulitnya si salmon ini. Ya, seperti ini. Ini dari kupas. Nah, kita tinggal gampang motong-motongnya. Oke. Dan kita potong lebih kecil lagi. Kulitnya jangan dibuang ya ibu-ibu, bisa untuk kita goreng, crunchy banget. Jadi kita nggak akan buang. Ini kalau menggunakan kulit dia masih susah untuk dipotong ya. Jadi lebih baik kita kulitin. Oke deh, seperti ini ya.
Nah, untuk wakamenya sendiri atau rumput lautnya itu boleh kita langsung, kalau udah dipotong-potong ini bisa langsung, bisa juga diseduh air panas dulu ya. Jadi terserah mau yang gimana. Kalau mau praktis ya tinggal langsung dimasukin. Tapi kalau misalnya besar-besar wakamenya kita harus potong-potong dulu ya. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan ukurannya, baru kita rendam air panas sama baru kita masukkan ke dalam panci. Oke, sekarang kita ambil dulu wakamenya. Maaf, maksud saya kombonya. Kombonya kita angkat. Kemudian kita masukkan wakamenya ya. Ini wakamenya. Kita cuci dulu ya, terus kita masukin. Oke. Saya mau kasih lihat wakame atau rumput laut yang sudah dikasih air atau yang direndam sama air panas sebentar aja ya. Saya nggak kelihatan nggak ya? Oke, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita angkat tuh seperti ini nih. Ya, sekarang kita masukin ya. Biar teman-teman ada gambarannya seperti apa. Tuh, dia langsung mengembang. Berubah, size-nya berubah. Berhubung saya suka ya, sama anak-anak juga suka, saya mau tambahin sedikit lagi wakamenya. Nah, orang Jepang itu sangat suka rumput laut ya. Karena negara mereka juga dikelilingi oleh laut dan mereka tahu manfaatnya banyak sekali ya rumput laut itu. Ini saya tambahin lagi karena anak-anak juga suka. Teman-teman bisa lihat perubahan size-nya ya, berubah. Bayangkan dari yang sekecil itu bisa jadi selebar ini, berubah bentuknya ya. Sambil nunggu wakamenya, kita akan potong-potong juga si jamur tadi ya. Nah, sekarang kita masukin jamur yang sudah kita potong-potong tadi ya. Nih jamurnya. Saya suka sekali bau jamur ini karena mirip dengan jengkol menurut saya ya rasanya. Jadi enak sekali. Enak. Lanjut kita masukin. Kita tunggu dulu kira-kira 3-5 menit karena biar jamurnya itu lembut ya, karena jamurnya masih ada bagian-bagian yang keras. Saya mau tunggu sebentar. Kita lanjutkan dengan memasukkan salmon yang sudah saya iris-iris tadi. Salmonnya looks so yummy. Nah, misonya kita kasih air dulu ya, teman-teman. Misonya kita kasih air baru kita masukkan ke dalam itu ya. Kita kocok dulu misonya. Miso ini udah ada garam di dalamnya. Jadi
setelah kita masukkan ini, kita kira-kira nanti garamnya ya, apakah sudah sesuai dengan selera yang kita inginkan. Jadi saya akan masukkan sedikit lagi nanti garamnya. Wah, udah penuh. Penuh, pancinya penuh. Karena pancinya juga agak kecil sih ya. Jangan lupa masukkan sedikit gula ya, teman-teman. Saya masukin gula kira-kira 3/4 aja. Saya tidak terlalu suka yang manis. 3/4 sendok teh atau setengah saja boleh. Kemudian masukkan sedikit bumbu jamur ya. Ya, masukkan sedikit bumbu jamur. Kaldu jamur biar tambah enak. Nah, kita coba rasanya ya. Udah ada rasa garamnya. Saya mau tambahkan sedikit lagi garam ya. Saya pakai Himalayan salt campur dengan garam halus lainnya. Oke teman-teman. Wah, harum banget. Oke, terakhir kita masukkan tofu. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang bingung ya, gimana cara memotong tahu ini. Cara memotongnya ya, dari bagian tengah kita potong. Ini kan ada ya, bagian ini yang bergaris-garis ini, kita potong. Supaya nggak muncrat airnya, kita mau kasih wadah dulu ya. Nih kelihatan teman-teman? Oke. Seperti itu. Nih masih ada sisa air di dalamnya, jadi kita keluarkan dulu sisa airnya. Jangan lupa lihat tanggal kadaluarsanya ya. Ini berhubung tahunya sudah pernah saya masukin ke freezer, jadi agak melempem langsung. Nah, saya ambil satu lagi seperti ini. Kita keluarin dulu airnya. Nah, udah ya, udah kelihatan seperti itu. Baru kita sambil megang, kita potong-potong. Keluarkan sedikit demi sedikit, kita potong. Kalau mau lebih kecil, kita bisa taruh di talenan terus kita ini, atau langsung seperti ini, bagi dua, potong. Langsung dijatuhin di situnya, di supnya. Oh, sorry meluncur.
Oke, kita dekatkan lagi. Kita lihat. Wow, enak sekali. Tahunya kita coba ya. Itu tadi jamur yang sudah kita masukkan tadi sudah mengembang ya, jadi besar. Kita mau coba rasanya. Apakah sudah matang atau belum? Tandanya ya dia akan semakin lembut dan mudah untuk dimakan. Ini udah matang ya teman-teman. Lihat nih tahunya. Kelihatan enak banget. Kemudian wakame atau rumput lautnya sudah membesar. Begitu juga dengan jamurnya sudah lembut. Salmonnya mana nih? Wah, salmonnya tuh penampakannya sangat-sangat menggiurkan. Wah, kita cicip yuk. Kita masukkan ke mangkok, kita cobain. Oke, masukin dulu tahunya. Bagaimana kalau tidak pakai salmon? Tergantung selera. Boleh dong, cuma hanya dengan tahu atau wakamenya aja atau rumput lautnya aja juga udah ini ya. Karena di restoran-restoran Jepang sendiri pun banyak kok yang nggak tanpa tanpa salmon atau sake ya, bahasa Jepangnya. Nih salmonnya. Salmonnya tuh. Oke. Tuh. Wow. Kelihatan nggak teman-teman? Wah, mantap. Kita akan coba. Bung si bontot pengen cepet-cepet makan miso supnya, dia ambil kipas kecil buat tiupin. And gimana rasanya? Suka banget? Suka? Iya ya. Apa yang paling kamu suka rasanya? Salmon. Salmon. Oh, karena suka salmonnya ya. Enak banget ya. Tahunya gimana? Lembut? Tapi terlalu lembek. Oh, terlalu lembek karena tadi ini ya. Lama. Karena agak lama sedikit ya. Iya. Oke. Stas Kazat? Makasih. Makasih. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Bye. Ini dia kulit salmon yang sisa tadi ya. Nih kita mau goreng, maksudnya ya dipanggang, ditumis sedikit pakai minyak sedikit aja. Tuh. Teman-teman. Mas percikannya. Jangan dekat-dekat, Kenwa. Yang pegang. Ini. Hati-hati. Kecilin. Ini berhubung si kecil suka banget sama salmon nih, jadi Buat aku. mau buat kamu. Popcorn? Kayak popcorn ya. Bentar.
Tuh, semakin crunchy semakin enak. Oke deh teman-teman.